Hal penting yang terjadi di episode 2, Secret Invasion. Yang pertama, episode 2 Secret Invasion memperbaiki plot hole yang terjadi di Marvel selama ini yang berkaitan dengan Skrull. Nick Fury pertama kali bertemu dengan Gravik pada tahun 1997, 2 tahun setelah peristiwa Captain Marvel. Orang tua Gravik tewas dalam pertempuran melawan Kree. Selanjutnya, di tahun 1997 ini, Nick Fury bersama Talos berupaya mengumpulkan semua Skrull yang masih hidup dan berjanji untuk mencari Skrull rumah baru jika mereka bekerja sama untuk menjaga keamanan bumi. Selama mereka di bumi, semua akan dilindungi oleh Nick Fury. Kemudian satu persatu Skrull berkumpul dan menyatakan bersedia membantu Nick Fury dan juga S.H.I.E.L.D. Barulah di awal episode 2 ini kita dibawa ke masa kini, di mana Nick Fury dan juga Talos melarikan diri dari TKP kematian dari Maria Hill yang ada di Moskow. Di dalam kereta, Nick Fury mengajak Talos untuk jujur tentang apa yang tidak ia ketahui selama ini. Setelah dipaksa, pada akhirnya Talos mengatakan yang sejujurnya. Selama jentikan jari Thanos dan Nick Fury menghilang, Talos dan juga Skrull tidak mendapatkan kabar sama sekali dari Nick Fury. Talos mengungkapkan bahwa Skrull menganggap bahwa Fury tidak memberikan mereka planet atau rumah baru. Talos kemudian mengirimkan sinyal ke semua Skrull yang tersebar di seluruh galaksi untuk datang segera ke bumi. Talos jelas berasumsi bahwa bumi akan menerima begitu saja kemunculan bangsa Skrull karena keramahan dari Nick Fury yang ia dapatkan selama ini. Sejak saat itu, Nick Fury menyadari betapa kacaunya bumi yang saat ini sudah didatangi berbagai Skrull dari seluruh galaksi, dan jelas mereka sudah menganggap bumi sebagai rumah baru mereka. Jadi jelas kita berasumsi saat ini sudah ada jutaan Skrull yang ada di bumi. Bisa kalian bayangkan seberapa seriusnya series ini untuk keberlangsungan planet bumi itu sendiri. Menariknya, selama ini Nick Fury juga menggunakan Skrull untuk menjadi mata-mata di seluruh dunia, sehingga jelas saat ini para Skrull tahu apa saja yang tersembunyi dan kelemahan dari bumi. Jadi, sejauh ini satu-satunya orang yang pantas disalahkan adalah Nick Fury itu sendiri, walaupun apa yang ia lakukan demi kebaikan bumi. Dari kelas balik ini juga kita tahu bagaimana perasaan benci Gravik ke Nick Fury karena dianggap mengingkari janjinya. Pada akhirnya, Gravik mencoba mengumpulkan Skrull yang punya pemikiran serupa untuk merebut bumi dan mengubah bumi menjadi Skrullos, rumah baru bagi mereka. Yang kedua, percakapan Talos di kereta juga mengungkapkan karakter Skrull yang ada di dalam komik yang bernama Kaisar Droge. Talos sempat mengatakan sebagian Skrull sebenarnya ikut Kaisar Droge. Bagi yang tidak ikutlah yang justru datang ke bumi. Nah, kalau di dalam komiknya, Droge adalah seorang Skrull yang kecerdasannya di atas kebanyakan Skrull lainnya. Di dalam cerita komiknya juga, Droge menciptakan suatu kelas baru bagi Super Skrull yang mengarah ke Secret Invasion versi komiknya. Sejauh ini memang masih belum tahu apakah Droge akan hadir di Secret Invasion ataupun tidak. Yang ketiga, di episode 2 juga Rhodey sudah tahu keberadaan Skrull ternyata sejak 15 tahun lalu. Menariknya, di momen ini Rhodey sempat bertanya kepada Nick Fury mengapa dia tidak memanggil para superhero yang lainnya untuk membantu. Kemudian Fury menjelaskan jika para Avengers terlibat, maka Skrull dapat berperan sebagai mereka dan mengubah para pahlawan menjadi teroris. Tentu ini adalah referensi langsung yang ada dalam komik Secret Invasion, di mana di cerita komiknya banyak sekali superhero terkuat di bumi ditiru oleh Skrull yang melakukan tindakan jahat terhadap bumi dengan kedok Avengers dan anggota tim superhero lainnya, sehingga para superhero tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat. Mengingat karakter Rhodey ini terlalu ikut perintah dari Presiden, sejauh ini kita masih mencurigai kalau Presiden adalah Skrull dan akan kita ketahui di akhir episodenya. Yang keempat, di episode 2 juga mengungkapkan adanya Skrull Council atau Dewan Skrulls. Dari pertemuan Gravik di ruang rahasia ini, terungkap kalau petinggi dari seluruh dunia sebenarnya adalah Skrull, termasuk Leutan dan juga Kaspani. Gravik dihadirkan di depan mereka untuk dihukum, tapi sebaliknya itu berubah menjadi upacara di mana Gravik justru dipromosikan sebagai Jenderal Skrull. Yang kelima, Sonya di sini beraksi di episode 2 dengan memotong jari tangan dari Martin Wallace yang berhasil ditangkap setelah kejadian ledakan Moskow dan menyebabkan kematian dari Maria Hill. Sonya ternyata paham betul ciri khas dari bangsa Skrull dan memiliki serum penyiksaan yang membuat Skrull kepanasan dan mengatakan kebenaran dari aksi pemberontakan dari Skrull. Martin Wallace kemudian membocorkan kalau Gravik memiliki mesin yang dapat membuat mereka jauh lebih kuat lagi. Yang keenam, di episode 2 juga kita lebih banyak dibawa ke sosok Gaia yang selalu mengikuti kegiatan Gravik dan memata-matai pemimpin Skrull itu.
Gaia lalu membuka database Skrull yang dibuat oleh Rosa Dalton dan mengetahui bahwa mereka saat ini sudah memiliki DNA dari Groot, tentu saja dari Guardian of the Galaxy. Kemudian para Skrull juga ternyata sudah memiliki DNA dari Frost Beast yang berasal dari Jotunheim yang diangkut ke bumi di film Thor The Dark World. Selanjutnya mereka juga punya DNA dari Cull Obsidian yang merupakan anak dari Thanos di Avengers Infinity War dan juga Endgame. Dan yang terakhir, mereka juga memiliki file dari Project Extremis yang berasal dari Iron Man yang ketiga yang digunakan oleh AIM dan juga Ardrey Killian untuk membuat tentara super. Jadi kesimpulannya, saat ini dengan bantuan dari Dalton, Skrull bisa memiliki kekuatan Groot, Frost Beast, Cull Obsidian, dan juga Extremis atau bahkan sekaligus semuanya. Jadi sekarang jelas scene di trailer yang memperlihatkan Gravik bisa mengubah tangannya menjadi akar pohon, mengkonfirmasi langsung bahwa itu adalah DNA Groot yang mereka gunakan. Sangat masuk akal bagaimana para Skrull bisa mengambil semua DNA mereka. Terutama untuk karakter Cull Obsidian, DNA-nya kemungkinan besar diambil saat Wong memotong lengannya, dan lengannya ini diamankan oleh bangsa Skrull. Tapi kalau memang seperti itu, apakah jentikan jari Tony Stark tidak menghilangkan kejadian tersebut? Namun, kami menduga meskipun tanpa fisik dari lengan Cull Obsidian, kunci semuanya ada di para ilmuwan Skrull seperti Rosa Dalton. Melalui ingatannya, Skrull jadi memiliki database untuk menemukan atau membuat DNA dari berbagai karakter kuat yang diperlukan termasuk Cull Obsidian. Mungkin inilah yang dipikirkan oleh Gravik untuk melawan para Avengers nantinya dengan menggunakan DNA dari berbagai makhluk super dan digunakan kepada Skrull sehingga terciptalah Super Skrull yang mampu melawan para Avengers dan juga terjadi dalam komiknya. Di dalam komiknya, Super Skrull pertama adalah Skrull yang bernama Kl'rt yang diuji cobakan oleh ilmuwan Skrull dan diberikan kekuatan dari Fantastic Four. Selama cerita komik Secret Invasion, ada banyak sekali Super Skrull yang mampu mereplikasikan kekuatan yang lebih beragam. Jadi, media untuk Skrull bisa mendapatkan kekuatan adalah dari mesin bercahaya yang ada di ruangan ilmuwan Skrull di episode 2 Secret Invasion ini. Yang ketujuh, menjelang akhir episode 2, Martin Wallace yang berhasil diselamatkan oleh Gravik akhirnya dibunuh di tengah hutan. Saat Martin ditembak, Gravik sengaja memperlihatkannya ke Gaia. Semua itu demi menunjukkan kalau Gaia berkhianat, maka hal yang sama akan segera terjadi. Jadi di momen ini, Gaia mulai dicurigai oleh Gravik bahwa dia akan memata-matai apa yang dilakukan oleh Gravik dan akan diinformasikan langsung ke Telos sebagai ayahnya. Yang kedelapan, di akhir dari Secret Invasion episode 2, kita melihat Nick Fury berpergian ke tempat terpencil untuk bertemu dengan istrinya Priscilla. Yang mengejutkan adalah ternyata istri Nick Fury adalah Skrull. Dia ini tampaknya adalah Skrull yang sama yang memperkenalkan Gravik ke Fury. Terbukti dari chemistry mereka, Fury telah lama berhubungan dengan Skrull satu ini. Tapi tampaknya memang baik Steel ataupun orang lain tidak mengetahui hubungan mereka. Jadi dari hubungan inilah tampaknya jalan cerita series ini mulai terbaca bahwa semua yang terjadi pada Gravik dan juga yang lainnya penyebabnya adalah mereka berdua. Kita berharap untuk melihat lebih banyak urutan kilas balik yang menampilkan Fury dan istri Skrullnya, dan bagaimana mereka bisa mengangkat Gravik dan di mana kesalahan mereka.